Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Hai kawan Todak Belajar, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk pluralitas masyarakat di Indonesia. Coba diingat-ingat lagi, ada berapa macam ya bentuk pluralitas masyarakat di Indonesia? Ya, betul sekali, ada 4. Yang pertama adalah pluralitas agama, kemudian yang kedua adalah pluralitas suku bangsa, yang ketiga adalah pluralitas budaya, dan yang terakhir adalah pluralitas pekerjaan. Perlu kalian ketahui, keanekaragaman merupakan identitas negara kita, yang mana tertuang di dalam semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mari kita bahas lebih jauh tentang peran dan fungsi keragaman dalam pembangunan nasional. Yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta membantu kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualbelikan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni, kerajinan, dan sebagainya tumbuh subur di kota Yogyakarta. Yang kedua adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warganya. Kalian pasti tahu dong contoh budaya nasional. Ya, betul sekali, pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Dari daerah, batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Yang ketiga adalah tertanamnya sikap toleransi. Keragaman agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan di Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman tersebut dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Karena itu, perbedaan adalah hal yang biasa dan tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya yang ingin dikembangkan perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat adalah saling melengkapi budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Contohnya pada masa lalu, seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Namun sekarang, banyak motif batik yang khas untuk mencerminkan karakteristik budaya setempat. Contohnya, kain sasirangan itu merupakan batik khas dari Kalimantan Selatan. Terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan.
Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Jadi, bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena proses akulturasi dan asimilasi. Nah, setelah kalian belajar mengenai bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia, mari kita diskusikan bersama-sama dengan kelompok. Yang pertama, coba kalian analisis sikap apa saja yang perlu kalian kembangkan sebagai generasi muda agar keragaman tersebut dapat memperkuat nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, dari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia pasti memiliki peran dan fungsi. Coba kalian uraikan peranan dan fungsi keberagaman dalam pembangunan nasional. Diskusikan bersama anggota kelompok dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.